Shalom teman-teman remaja. Puji Tuhan nih, di hari Minggu ini kita bisa kembali bertemu di ibadah Minggu pada tanggal 13 Juni tahun 2021. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo dong yang belum open cam-nya dibuka kameranya yuk. Ini buat yang pelajar CD juga, ini bagian dari absen loh. Nyalain ya. Ada Gabriela Megumi. Ayo buat Claudia Larissa dibuka kameranya. Buat Ebenezer dibuka kameranya, yuk. Ada Keisha. Ada Abigail. Ayo dibuka. Yuk dibuka ya teman-teman kameranya. Ada Valerie Teresia. Audi Simbolon. Ayo dibuka. Rafael. Untuk Rafael dibuka kameranya. Oliverdo Jonathan. Ya. Oke teman-teman, selagi menunggu teman-teman yang lain untuk buka kamera, sekarang kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Kasih-Mu tak berkesudahan, Roh yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, pertamamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yuk teman-teman yang belum buka kameranya, ayo dibuka yuk sekarang. Ayo yuk, pelajar CD juga di on cam semuanya. Ayo dong. Ayo teman-teman yang masih belum on cam, kita nyanyikan satu lagu dulu yuk sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Mari kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita akan bernyanyi buku ND nomor 565 ayat 1 dan 4. Lasrohaku lau mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, untuk kita akan membaca hukum Tuhan, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat
Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku untuk diangkat dan dipulihkan. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, teman-teman, dalam seminggu ini kita mungkin melakukan kesalahan kepada keluarga kita, teman-teman kita, ataupun ataupun orang-orang lain. Maka sebelum kita melakukan pengakuan dosa, mari kita menyanyikan lagu dari 332 ayat 1 sampai 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Sesuai dengan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Katakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, sebelum kita membacakan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Pernah Terjadi di Sini. Dalam kudus hadir
Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Markus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Markus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Kita membacakannya secara responsoria. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Bukan aku. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mengikrarkan iman kepercayaan kita, mari kita menyanyikan lagu Aihodo Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pelayan untuk hari ini, untuk pendetanya ada Pendeta Donald Situmorang. Lalu untuk liturgisnya ada Inang Sintua, Nyonya Lingga Borusiahaan. Di MC ada saya Natali Hutagaol dan Saya Inggit Tobing. di pemusik ada Bang Albert Sitompul di keyboard dan Kak Marcel Tobing di gitar dan Jonathan Centuri di kahun. Di multimedia ada Bang Sandu Silahi dan Karen Tambunan. Untuk koordinator pada hari ini ada Katrides Manulang. Di perlengkapan ada Oscar Manik, Bang Andre Arwan, dan Felix Simamora. Pengumuman untuk hari ini, tetap melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, Mengurangi Dan- mobilitas, selanjutnya kita mendoakan dan mensupport kepada keluarga dan teman-teman yang hari ini harus diisolasi mandiri di rumah sakit atau di rumah dan agar tetap semangat. dan juga semoga kita semua tetap setia mengikuti ibadah Minggu Remaja. Dan kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman remaja yang saat ini sedang berulang tahun atau selama seminggu ini sedang berulang tahun. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita semua. Persembahan minggu hari ini bisa dikirimkan ke orang tua masing-masing untuk disampaikan ke gereja. Nomor rekeningnya dengan ini, rekening Mandiri 006-008 8808 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Bagi adik-adik remaja atau teman-teman remaja yang mau memberikan kesaksian pujian, tapi kayak belum yakin untuk mengedit videonya, kalian bisa menghubungi seksi remaja atau kakak dan abang PR untuk membantu untuk mengeditnya. Untuk teman-teman remaja yang sedang mengikuti ujian kenaikan kelas, tetap semangat ya dan tekun belajar dan setia berdoa. Nah, buat pelajar CD, tetap setia menghadiri ibadah remaja karena itu semua bagian dari absen. Sebelum kita melanjutkan ibadah mendengarkan khotbah, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebusan
Saudara-saudari sekalian, adik-adik remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kamu sering mendengar atau pernah mengatakan kepada temanmu, ada Tuhan. Ada Tuhan. Mungkin temanmu bersedih karena sesuatu, kamu mengingatkan ada Tuhan kok. Kemudian kamu berjuang dan kamu gagal, mungkin ada orang yang mengingatkan ada Tuhan kok. Atau kamu sedang bekerja keras, memperjuangkan sesuatu, dan kamu diingatkan ada Tuhan. Kenapa ini penting? Karena walaupun kita katakan kita Kristen punya Tuhan, bahkan orang yang mengatakan saya percaya Tuhan, sering lupa dia punya Tuhan. Makanya banyak orang-orang yang jarang berdoa, bahkan malas berdoa. Karena apa? Karena berdoa sebenarnya itu mengingatkan kita punya Tuhan. Jadi dalam hal apapun yang kita lakukan, kita berdoa karena kita ingat Tuhan. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan membantu kita. Ada Tuhan yang akan menguatkan kita. Jadi kita beruntung, kita merasa dianugerahi. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Jadi ini penting. Karena berbeda
orang-orang yang mengingat bahwa dia punya Tuhan dengan orang-orang yang sering lupa dan bahkan jadi malas berdoa padahal dia punya Tuhan. Itu berbeda. Karena orang-orang yang ingat Tuhan pasti rajin berdoa. Nah, nats kita pada saat ini adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Bangsa itu berdoa dengan raja supaya mereka menang dalam perang. Bangsa itu dengan raja berdoa pada Tuhan supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Supaya mereka dilepaskan. Ingat mereka. Supaya Tuhan memberikan apa yang mereka kehendaki. Ini luar biasa. Dalam doa ini pemazmur memperlihatkan keyakinannya bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Makanya kita beruntung, kita percaya sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itulah pemazmur memperlihatkan dalam nats kita pada saat ini, kalau dikatakan kiranya Tuhan sampai berapa kali kiranya Tuhan, kiranya dikirimkannya, kiranya diingatnya, kiranya diberikannya, kiranya Tuhan memenuhi. Itu mau memperlihatkan semua yang ada padamu itu dari Tuhan. Ya. Engkau baik-baik saja sampai saat ini itu karena Tuhan. Keberhasilanmu itu dari Tuhan. Hal-hal yang kau capai itu karena Tuhan. Itu yang diingatkan oleh pemazmur melalui doa ini, bahwa kalau dikatakan kiranya mau mengingatkan kamu itu menerima pemberian Allah. Yang ada padamu itu adalah pemberian dari Tuhan. Makanya kita nggak boleh menjadi sombong atau tinggi hati atau memegahkan diri sendiri. Makanya topik minggu kita saat ini bermegah dalam Tuhan, supaya orang jangan memegahkan diri sendiri, menganggap dirinya hebat dan menjadi sombong, menganggap dirinya lebih super dan merendahkan orang lain. Itu dia, mau membuat diri tampak hebat tapi menjadi sombong. Makanya melalui doa ini pemazmur memperlihatkan kita nggak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang memberi. Kita bukan orang kuat kalau bukan Tuhan yang memberi. Makanya dikatakan kiranya Tuhan mau mengatakan, Tuhan, aku ini sekarang karena pemberianmu. Kehebatanku ini, talentaku ini karena dirimu. Kebijaksanaanku ini, kepintaranku ini adalah anugerahmu. Itu dia. Makanya ketika pemazmur memperlihatkan ini, kita diarahkan, lihat. Itu Tuhan yang beri untukmu. Nah, makanya dipertegas kembali di ayat 7 itu, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini dia. Memang hidupmu sekarang adalah berkat dari tangan Tuhan. Yang kau nikmati sekarang adalah dari tangan Tuhan. Diingatkan terus, ini dari Tuhan loh. Lihat, ini dari Tuhan. Makanya jangan jadi sombong. Makanya jangan jadi tinggi hati. Karena kamu pun sebenarnya menerima pemberian. Kamu adalah orang yang diberi. Itu. Makanya diingatkan kembali di ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Apa artinya ini? Kalau dalam perang kan, kalau banyak kereta perangnya, itu kekuatan besar itu. Kalau banyak kuda perangnya, itu luar biasa itu. Kalau banyak jumlahnya, itu menjadi kekuatan besar. Mungkin bangsa-bangsa yang mempunyai seperti ini bisa menjadi sombong. Bisa menjadi lebih hebat dari bangsa-bangsa lain karena mempunyai perlengkapan perang yang luar biasa banyaknya. Makanya melalui doa pemazmur kita nggak begitu. Kita nggak mengandalkan itu. Walaupun ada kereta, walaupun ada kuda, kita nggak mengandalkan itu. Makanya
dikatakan orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tapi kita apa? Kita bermegah dalam nama Tuhan. Ini mau mengingatkan, ya, kita akan menjadi hebat karena kita punya Tuhan. Kita akan berhasil karena kita punya Tuhan. Kebaikan kita, keberhasilan kita, kemenangan kita karena kita mengandalkan Tuhan. Bukan kereta yang banyak atau jumlah pasukan kuda yang banyak, bukan itu. Makanya diingatkan di sini. Maka bersyukurlah kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya kita dapat bermegah, menjadi bangga bukan karena diri kita sendiri, tapi kebanggaan kita itu karena kita punya Tuhan yang hebat, yang dapat melakukan apapun. Makanya kita selalu percaya ketika kita berdoa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kepercayaan kita sehingga kita melipat tangan kita. Sehingga kita dengan iman kita punya Tuhan yang akan menolong kita punya Tuhan yang akan membantu kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita. Makanya berbeda dari pandangan bangsa-bangsa pada waktu itu yang mengandalkan kekuatan kereta atau kuda, tetapi pemazmur dalam doanya ini mau memperlihatkan Tuhan, keberhasilan kami, kemenangan kami, hanya karena Kau yang kami andalkan. Kami percaya diri, kami menjadi gagah dan kuat, karena kami punya Engkau. Karena Engkau, ya, bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Itu dia. Makanya diperjelas kembali di ayat 9, yang memegahkan kereta dan memegahkan kuda, mereka rebah dan jatuh. Tetapi yang bermegah dalam nama Tuhan, mereka akan bangun berdiri dan tetap tegak. Itu dia. Luar biasa dia. Diperlihatkan di sini memang bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menjadi hebat karena Tuhan, yang menjadi luar biasa karena Tuhan, mereka akan bangun berdiri dan tetap tegak. Itu dia. Makanya kita bisa bermegah dalam Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Nah, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang diingatkan untuk kita saat ini. Jangan lupakan itu. Jangan dilupakan. Karena adik-adik sekarang ini kan lagi memperjuangkan yang baik ini. Belajar dengan giat untuk mendapatkan yang baik. Berusaha dengan keras untuk mendapatkan yang baik. Melakukan ini dan itu. Berjuang untuk ini dan itu. Untuk yang terbaik. Kalau ada kendala, kalau ada kesulitan, kalaupun nanti ada yang gagal, jadi enggak cepat-cepat roboh, enggak cepat-cepat jatuh. Tapi selalu diingat, aku punya Tuhan kok. Itu dia. Aku mau melakukan ini, aku punya Tuhan. Aku mau melakukan ini, aku berdoa dulu. Aku yakin Tuhan akan menolong. Aku akan mengikuti ujian. Aku punya Tuhan. Aku berdoa dulu supaya diberikan kesehatan, kepintaran. Kan itu dia. Saya mau melakukan ini. Saya mau memperjuangkan ini. Saya mau bekerja keras untuk ini. Ingat selalu, saya punya Tuhan. Makanya sering melipat tangan berdoa. Itu dia. Karena kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Sehebat apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Itu yang mau diperlihatkan tadi. Melalui kereta dan kuda tadi. Sehebat apapun yang kamu miliki dalam dunia ini. Kebaikanmu hanya berasal dari Tuhan. Makanya kalau disebut bermegah dalam Tuhan supaya kita, kalaupun kita berhasil, walaupun kita lebih unggul dari orang-orang lain, kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, memegahkan diri sendiri. Bisa itu kan? Bukan jadi orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita menjadi sadar, kebaikan yang kuterima dari Tuhan itu bukan untuk kesombongan. Mungkin Tuhan memberikan lebih kepada saya, talenta yang lebih kepada saya. Itu bukan untuk memegahkan diri sendiri. Tetapi, ya, saya bermegah, saya dapat melakukan ini dan itu, mungkin lebih dari orang lain.
Saya bangga di dalam Tuhan dan itu harus menjadi kebaikan untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Itu dia. Itu yang harus diingat. Lihatlah umur berapa kamu sekarang. Kalau ditanya sekarang, berapa sering kamu berdoa? Siapa yang mau terus-terus berdoa? Kalau ujian, mau belajar, dia berdoa. Kalau mau melakukan sesuatu, dia berdoa. Itu buktinya kita mengingat Tuhan kan. Ada tempat bergantung, ada tempat mengadu. Itu luar biasanya kalau seseorang mengingat Tuhan. Karena kita selalu percaya, ya, apapun bisa Tuhan perbuat, Tuhan itu pengasih, maha penolong. Makanya kita selalu bergantung sama Tuhan. Itu dia. Makanya bangsa itu pun berdoa sama Tuhan untuk keberhasilan mereka, untuk kemenangan mereka. Untuk itu pun kita semua, adik-adik remaja, ya, dalam melakukan apapun untuk meraih yang terbaik ke depan. Ya. Di dalam Tuhanlah kita bermegah. Ingatlah selalu kita punya Tuhan. Adik-adik semua punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat. Adik-adik bisa kuat, bisa ditolong, bisa diberi hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan yang kita percayai. Itu dia. Nah, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah itu selalu, karena orang yang selalu mengingat Tuhan, ya, itu akan berperan besar dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat berjuang untuk menggapai yang terbaik dalam hidup ini, dan ingat selalu kita punya Tuhan, dan bermegahlah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang dapat melakukan apapun dalam kehidupan kami. Dan itulah yang kami imani. Kami percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan apapun dan tiada yang mustahil. Oleh sebab itu, ajari kami untuk tetap ingat bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, untuk menolong, menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu remaja, biarlah semuanya dalam keadaan sehat, biarlah semuanya tetap semangat belajar, tetap selalu memikirkan hal-hal baik dan berjuang untuk hal-hal yang baik di setiap hari-hari yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, walaupun sebagai remaja, anak-anak-Mu ini selalu menjadi terang dimanapun berada, selalu membuahkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun yang mereka harapkan Tuhan, apapun yang anak-anak-Mu inginkan, rindukan, Tuhan berilah itu kepada anak-anak-Mu ini. Bagi teman-teman kami, bila ada yang sedang sakit, Tuhan tolong dan berikan kesembuhan. Berkati keluarga kami, para orang tua, Tuhan juga memberkati mereka. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 362 ayat 1-2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu buat kita semua. Teman-teman jangan live dulu ya, kita mau foto bersama dulu. Yuk dibuka yuk kameranya yuk semuanya yuk. Yuk yang slide 2, slide 3. Oke. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Selamat Sampai bertemu ketemu di pada minggu depan.